Halo teman-teman, apakah kalian adalah orang yang masih susah untuk mengatur prioritas mana yang lebih penting dan mana yang nggak penting? Kalau iya, berarti buku ini cocok buat kalian. Aku akan memberikan poin-poin penting yang udah aku rangkum dari buku ini. Yang pertama itu adalah konsep kebahagiaan yang gak penting. Jadi orang awam itu tahu kalau kebahagiaan itu yang kita incer adalah sesuatu yang seperti kekayaan, kesuksesan, dan orang tuanya kurus dan punya keluarga bahagia. Kalau memang itu konsep dasar dari kebahagiaan yang kalian pegang sampai sekarang, berarti itu semua susah dan hampir tidak mungkin. Kenapa? Karena faktanya dalam Subtle Art of Not Giving AF, semakin kita mengejar kekayaan, semakin kita merasa miskin. Dan kita lupa kalau kita punya segalanya yang udah cukup buat kita. Begitu juga itu nanti terimplementasikan oleh konsep-konsep yang lain. Misalkan semakin kita pengen ngejar six pack, semakin kita ngerasa insecure. Terus semakin kita pengen dicintai, kita pengen bahagia, yaitu berarti semakin kita takut kehilangan, takut perpisahan, takut diputusin, takut tambah dewasa, kayak gitu. Kemudian poin yang kedua yang ingin aku sampaikan adalah hidup banyak masalah. Jadi kalian pernah nggak sih hidup kelilit utang atau punya masalah yang kalian itu nggak bisa selesaikan sendiri tanpa bantuan orang lain dan emang udah stuck? Nah, kebanyakan orang itu misalkan dia berusaha lari atau berusaha untuk menghindar dari masalah tersebut, entah berbagai alasan yang ada, itu sebenarnya salah. Kenapa? Dari poin pertama tadi mungkin kalian bingung, ya terus kebahagiaan tuh gimana? Mark Manson mengatakan bahwa kita itu harus menyelesaikan masalah. Kebahagiaan itu ada dalam menyelesaikan masalah kita sehari-hari. Karena ketika kita sudah terbebas dari masalah itu atau utang-utang kalian udah lunas, terus apa? Akan muncul masalah baru dan masalah baru lainnya, ya kan? Itu cuman enak sebentar doang, habis gitu kita kembali menyelesaikan apa yang perlu kita selesaikan. Ibarat kalian pernah nggak sih main game? Apakah yang terpenting adalah menang kalahnya, naik rank sampai jadi top global? Enggak kan? Kalian pasti berpikir punya teman yang asik, party yang kompak, yang awalnya cuma satu temen, nanti lama-lama jadi satu grup, satu circle, satu server, dan seterusnya. Harusnya itu jadi naluri utama kehidupan kita yang dipenuhi dengan masalah ini. Jadi ya emang hidup itu banyak masalah, dan sebaiknya kita anggap kalau ternyata goals yang setelah kita selesaikan itu cuma bonus. Yang ketiga adalah memedulikan hal-hal gak penting. Aku pernah punya circle pertemanan yang lama-lama makin ngebosenin. Atau mungkin kalian juga punya temen yang makin lama ngebosenin. Itu sebenarnya bukan salah teman kalian, dan kalian jangan berusaha untuk memperbaiki itu. Itu adalah salah kalian yang nggak mau mengeksplor lebih jauh. Karena semua orang di dunia ini pada waktunya pasti akan meluaskan koneksinya, kemudian meninggalkan apa yang tidak perlu. Jangan takut pertemanan itu akan rusak, pertemanan itu akan hilang, dan kalian akan dibenci mungkin. Yang perlu kalian pikirkan adalah hal-hal yang lebih penting dari itu. Oh, acara TV-nya bosen, oh kontennya bosen. Padahal semudah kalian alihkan aja. Mark Manson mengatakan bahwa solusi untuk semua itu adalah mengalihkan saja. Pikirkan apa yang lebih penting, lakukan apa yang lebih perlu dilakukan. Terus yang keempat ini adalah playing victim. Playing victim ini ada dua pola pikir, teman-teman. Yang pertama itu adalah ketika dia merasa di atas atau tinggi, misalkan good looking, kaya, dia bilang kalau dia merasa layak untuk mendapatkan pelayanan itu. Yang kedua adalah ketika dia di bawah, mereka akan berkata bahwa oh mereka layak mendapatkan itu karena mereka sudah di bawah. Let's say, oh aku kaya, layak dong dapat layanan lebih VIP dan segala macam. Terus yang miskin pasti juga berkata kayak, oh aku layak dong dibela, dapat bansos ini segala macam karena aku miskin gitu. Sebenarnya dua pola pikir tadi endingnya sama-sama nyusahin. Mungkin awal-awal kalian bakal ngerasa itu penyesalan kayak kenapa ya tadi aku gitu. Tapi kalau lama-lama dijadikan kebiasaan, itu bakal jadi sifat ciri khas yang tertanam di diri kalian dan malah membuat kalian susah untuk berkembang, selalu menghindari masalah. Poin kelima itu adalah kita semua salah. Kenapa sih kok aku bilang kita semua salah? Pernah nggak kalian dengar
cewek itu selalu benar, cowok itu selalu salah. Aku tahu itu cuman jokes, cuman alay, tapi kita jangan pura-pura nggak tahu dong kalau ada yang menganggap itu serius. Tahu nggak, kalau kalian menganggap itu serius, otomatis itu bakal jadi endingnya kayak patriarki. Misalkan, oh cowok itu harus peka, cowok itu harus melindungi cewek itu adalah ratu dan segala macam. Itu adalah peranakan dari kalau lo terlalu membenarkan hal-hal yang kamu percaya. Kenapa? Karena sebenarnya kita manusia itu tidak beralih dari salah menjadi benar, tapi dari salah jadi sedikit salah, dari sedikit salah jadi hampir benar. Itu adalah pola pikir yang diajarkan di buku ini, supaya kalian jangan menganggap bahwa apa yang kalian percaya itu 100% benar. Let's say aku pernah buka Facebook postinganku yang lalu, rasanya damn, itu aku tolol banget, ngakak gitu. Dan begitu juga diri kita yang sekarang mungkin akan diketawakan oleh diri kita yang di masa depan. Sama juga kayak NFT, kripto, apakah itu akan relevan 100 tahun ke depan? Jadi intinya adalah jangan merasa bahwa apa yang kalian percaya sekarang itu 100% benar. Paling tidak katakanlah bahwa aku percaya kok itu, seenggaknya sampai sekarang. Konklusi yang aku mau sampaikan adalah buku ini gak ngajarin kalian buat jadi orang yang berekspektasi rendah, tidak mengejar kekayaan. Bukan itu, buku ini ngajarin supaya kalian tuh realistis aja. Kalau jadi sukses dan bahagia itu sebenarnya bukan di goalsnya, karena goals itu mudah. Oh kalian mau dapat ini, kalian mau memenangkan ini. Tapi setelah itu tercapai, sebenarnya semua kembali ke awal. Dan 95% hidup kita itu sibuk menyelesaikan masalah. Kalian mau sukses, otomatis kalian fokusnya ke ya gimana caranya jadi orang yang lebih baik, gimana caranya menghandle customer, gimana caranya menghandle orang-orang yang baperan, kayak gitu kan. Jadi sebagai penghargaan dari apa yang sudah kita raih, itulah goals. Puncak hanyalah bonus kalau kata anak-anak pendakian ya. Lalu kita kembali lagi ke dalam peperangan menyelesaikan masalah. Itu dia rangkuman yang penting-penting aja dari buku ini. Simple dan bisa diimplementasikan langsung. Aku Gary, sekian, terima kasih.